Kalau misalkan nih ada, gue sih ada beberapa customer ya. Customer itu bukan customer sih, maksudnya dia pengen mau mulai di 1/10 nih, kan. Kadang tuh dia suka bingung tuh, gue lebih RTR atau ngerakit ya. Lebih ke arah situ. Nah, kalau untuk dari sudut pandang lu, Kalau gua ya berhadapan sama ah, anaknya nih, ah, paling cepat gue cemplungin aja dulu, beli RTR aja dulu. nah, Kalau iya, gue ya, iya bener sih. Karena gue juga berpendapat sih gitu, gue juga menyarankan mereka itu, lu mendingan RTR dulu supaya lu merasakan dulu, ya, ya kan? Karena kalau rakit, untuk rakit bagi diri gue sendiri ya, rakit itu sih lebih ke second rig ya. Di saat kita secondary. sudah main dulu, lu paham apa aja yang dibutuhkan, ya kan? Baru lu bermain di ngerakit ya monggo. Ya kan? Iya, Bener gak sih? bener. Soalnya kalau misalkan ngerakit kan lebih ke balik selera sih. Ntar kan dia punya konsep sendiri tuh kalau udah Nah, ngerakit. iya. Konsep dan iya makanya otomatis kan dia harus kecemplung dulu kan. Maksudnya dia biar punya kiblat atau patokan rig yang seperti apa sih yang dia bangun. Mau ke crawler atau ke adventure. Fashionnya kan biar ketahuan dulu nih kemana arahnya, ya kan? Dan karena juga menurut gue, kalau apa ya, untuk yang ingin baru mulai, untuk ngerakit itu pasti nggak akan sabar. Pasti. Kapan mainnya gua? Ya kan? Mending cemplungin aja dulu, beli aja dulu yang udah jadi. Gitu. Kapan mainnya gua? Dan seharusnya dia bisa dapat harga murah dengan kesabaran dia. Misalkan, oke lah, mungkin kalau kita ya, kita memang sudah punya, sudah bermain, dan di saat kita mau membuat lagi, kita ngerakit, kita masih bisa pilih-pilih part yang dari Cina. Ya. Dengan Shopee walaupun 2 minggu ya gue nggak Iya, nggak buru-buru. apa-apa. Tapi kalau memang untuk yang ingin baru mulai, kayaknya nggak akan dia memilih ke Shopee atau ke AliExpress. Enggak, penting langsung Pasti gas. nyari yang dari lokal. Dengan harga yang lebih mahal ya Ya. bodo amat. Yang penting gue bisa main. Kayaknya di situ. Iya kan? Terus misalkan tadi kan lu bilang RTR nih. Kira-kira budget untuk RTR itu untuk pemula ya. Karena kan di sini brand banyak ya. Ya. Merek itu ada banyak yang untuk RTR. Bagi pemula banget yang worth it itu yang mana? Kalau gua sekarang, gua kemarin sempat naksir MN999. Oh, oke, yang 1/10 itu itu murah ya. banget tuh. Iya kan 2,5 jutaan ya. Basic All-Star. Oh, basicnya All-Star. Partnya banyak. Banyak itu mah. Oh, aftermarketnya banyak ya? Iya. Gua takutnya itu. Itu SCX sebenarnya. Cuma Oh, yang masa? kalau lu pernah beli Garden All-Star, gue pernah sih. Ah, Beli Garden All-Star plastik. Plastik kan? Part banyakan plastik. Ya udah pasti biar dia kenal dulu nih. Cloningannya. larinya ke situ Iya dulu kan? ya. Ya sih memang Cloningan. dengan budget segitu. Tapi bukannya lebih baik ya, bukannya menginikan brand ya gua ya. Kalau memang range di bawah 5.000 lah ya. Kenapa nggak langsung ke RGT aja yang memang hitungannya di 1/10 dia memang udah pemain lama dibandingkan yang si MN. Nah, Gimana menurut lo? RGT sih bagus. Cuma kan ternyata kalau begitu kita ngelihat kita searching ketemu angka yang 2,5 juta, ketemu angka ada. yang sekian. Ya itu MN999 Basic All-Star ketemu di angka 3 ke bawah. Menarik. Iya sih. Terus nyemplungin anak itu lebih cepat. Tuh, murah. Udah berangkat tuh mereka. Langsung check out. Iya benar. Udah minggu depan udah ngajak main. Iya ya, walaupun ya nanti ujung-ujungnya sih belanjanya akan banyak ya. Pasti Ya semua banyak. sih yang RTR pun juga dipastikan sih, bukan dipastikan sih ya. Ya pastilah. Di saat kita udah main mabar, lu mupeng dengan partner main lu, pasti otomatis upgrade. Iya. Ya kan? Nah, tapi nih, tadi kan kita bicara RTR atau rakit. Nah, sekarang lebih baik rakit atau kit kita beli? Rakit atau kit? Kalau misalkan brandnya kita pakai brand A. Brand A itu apaan? Sebut aja merek, kan biar jadi informasi juga. Kita ngambil brand Axial misalkan. Kalau itu kan udah dia udah bikin apa ya?
Ya kalau buat kita kalau udah pakai aksial, Orion semua, itu udah aman buat main. Udah aman ya. Ya karena udah semuanya udah kebentuk gitu. Cuma memang duitnya agak dalam. Iya. Nah, cuman kalau yang memang gue pernah alamin ya, RTR oke main sih bagi gue. Mungkin kalau memang untuk kelas-kelas di luar ya. Karena yang gue lihat di kelas pemain Indonesia, kan lu sebenarnya RTR itu kan memang sudah disiapkan untuk lu tinggal main tanpa ada upgrade apapun. Iya. Seperti orang luar kan, lu datang barang, lu unboxing, lu main langsung bashing. Nah, tapi kan kalau memang cara orang Indonesia bermain RC kan sebelum main dia udah memikirkan modifikasinya dulu. Aksesorisnya dulu, body harus hard body. Oh ya sekarang. Iya kan, sekarang lebih lari ke situ loh. Ya. Ya kan makanya kalau memang untuk RTR, selama dia nggak keracunan dengan partner mainnya sih aman ya. Aman. Karena kalau memang lo dari RTR lo udah mulai mabar, pasti udah akan ada apa ya? Pikiran untuk modifikasi A, B, dan C, itu pasti perjalanannya masih akan panjang banget. Contoh hal, kita ganti ke hard body, ya kan? Otomatis shock juga harus diganti. Karena memang shock RTR itu adalah untuk Lexan. Ya kan? Pasti kan beruntun dah tuh. Banyak. Nah, kalau untuk kit, gimana? Kalau kit tuh lebih gini. Pengalaman gue dulu beli Honcho 15 tahun yang lalu tuh. 15 tahun lebih kali ya. Honcho. Gue beli RTR. Kondisi udah bisa diajak mabar lah zaman dulu. RTR ya? Iya. Bisa diajak mabar, nggak ganti apa-apa. Tetap main. Tapi ada pilihan lagi nih. Ada yang kit. Versi kit kan. Nah versi kit di gua. Kalau di gua misalkan shock breaker itu plastik. Tube-nya. Nah kalau kit dia udah alu. Ya. Nah kalau kit lagi biasanya dia kasih optional part lebih banyak. Misalkan si springnya, pernya kasih berapa banyak tuh. Oh itu dalam paket kitnya itu? Dalam paket kit. Kita tapi nggak semua brand seperti itu ya? Terus beberapa ya dia nggak ngasih elektronik apa-apa kan? Iya pasti. Nah, artinya kan kelasnya udah sebebasnya lu gitu. Maksudnya dari si usernya pun lu masih punya spare money untuk membeli ISC yang memang lu inginkan daripada beli RTR kan. Ya emang sih banyak sekarang RTR itu, ya walaupun barang RTR itu gampang dijual juga ya di satu upgrade ya. Sekarang sih udah enak banget. Makanya nggak perlu takut juga lu beli RTR, nanti di saat lu mau modif, lu bingung nih part yang udah lu punya lu mau apain. Tapi sekarang banyak banget yang nampung loh, apalagi di sosial media. Lu pasarin dikit aja, jangan itu remote aja, remote bawaan aja tuh masih bisa laku. Iya. Ya, ya kebanyakan kan beli RTR. Udah nih yang mau gue ganti. Belum dimainin, lu udah copot-copot duluan, lu udah pasang, lu posting iklan. Iya, emang kebanyakan seperti itu. Nah terus nih, kalau budget untuk rakit yang worth it itu berapa untuk siap main ya? Apa aja nih yang dibutuhin? Mainnya seperti apa dulu? Nah, oke lah. Misalkan kita bicara main untuk fun tapi aman gitu lah ya. Aman. Bukan untuk kelas event yang memang lu tracknya wow lah gitu ya. Maksudnya memang untuk sekedar mabar. Yang pasti kalau misalkan ngerakit, pasti yang di kepala kita pertama kaki-kaki. Kaki-kaki wheelbase nomor sekian. Iya benar. Pasti kaki-kaki. Yang part paling mahal di RC sebenarnya buat awalan gardan. Itu gardan. Ya kan? Itu gardan. Itu mau nggak mau kita pasti pusing mikirin ya puasa dulu sebulan misalkan nahan jajan buat nebus gardan baru.
Tapi udah pasti ya kalau garden kita belanja itu udah sama isi, ya kan? Terus juga pemakaiannya pasti lama, nggak akan ganti-ganti karena kita udah milih nih. Iya, namanya rakit kan lu pasti kan udah memilih part yang memang nggak mungkin di standar lagi, ya kan? Namanya lu memilih rakit pasti lu yang memang kualitasnya ya udah up semua, ya kan? Terus yang udah pasti kita nyari part penggantinya gampang. Ya. Nah, setelah itu baru mikirin, oh konsepnya apa ya? Setelah itu pasti mikirin konsep. Oh, konsep baru ini. Jadi lu memikirkan part dulu, baru konsep. Iya. Kalau gua ya, kalau gua belum tahu gua mau bikin apa, tapi yang pasti penting lu udah punya barang dulu. Punya awalan dulu nih modal gua. Jadi gua nggak bisa kemana-mana kalau udah pegang itu kan. Iya, benar sih. Ya udah kan? Punya masih daripada nganggur. Iya. Udah ada gardan, udah ada gearbox, mau jadiin apa nih gitu kan? Pasti ngelanjutin kan. Oh, gue mau main ayun-ayun, mau mobil tinggi apa mobil ceper? Mikirin lagi, artinya udah milih nih. Milih untuk shocknya yang shock berapa senti. Berapa. Udah ke arah situ ya, baru lo tentuin ke arah situnya. Kalau udah kepikiran mau mobil jangkung, mobil pendek, mau gaya mainnya kayak gimana? Kan ada 3 macam nih sekarang. Buat balap, terus buat sinematik, terus emang buat keluyuran. Oh gitu. Ya kan? Buat adventure segala macam. Itu pun masih dibagi-bagi lagi. Ada yang ekstrim, ada yang light doang gitu kan. Nah, kalau misalkan udah begitu, antara beberapa ini mau balap, pasti udah mikirin servo ganas. Oh iya. Servo yang udah satuan ke atas. Iyalah, savok lah ya, kita sebut kayak gitu lah ya. Gitu kan. Terus mikirin lagi ISC, motor, milihnya yang mana gitu kan. Gaya main nih kan. Iya. Balik lagi kan. Nah, tapi kalau misalkan yang ke keluyuran, buat main keluyuran, itu tergantung lingkungannya. Oh. Balik lagi komunitas lagi ya. Lu ya. Iya kan? Komunitas kita bergabungnya di mana? Oh, pada rame pakai ini. Pasti ngikut kan? Oke. Tapi balik lagi pilihan. Lu mau yang kaleman atau mau yang ganas-ganasan juga gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya udah dewasa pasti ya udahlah kalem aja lah gitu kan. Iya sih, benar-benar. Enggak ini juga gitu kan. Lebih ke realistik ya. Iya. Nah, lebih ke arah situ. Yang mobilnya bisa kalau misalkan ngerem ngayun dikit gitu kan, kegoyang-goyang dikit. Dia lebih mikir ke sana. Paling kalau misalkan pilihan paling bijak kalau misalkan mau ngerakit, pilih konsep dulu. Dari konsep tadi udah ketemu tuh harganya berapa, ya kan, kisarannya. Tapi kalau misalkan mau main kalem-kalem, misalkan yang gue pengen punya rig kayak enak buat diambil gambar doang misalkan. Oke. Tapi ada brand-brand tertentu gak sih dari part-part untuk ngerakit yang jadi mungkin dari yang standar sampai yang impian lu gitu? Kalau gue sih standar aja sih, gaya-gaya. Iya, gue pakai yang Injora, pabrik-pabrikan yang begitu aja. Injora masih oke. Tapi baik lagi yang penting partnya itu banyak tersedia. Gue bisa pakai yang mana nih? Oke. Dari pabrikan lain masih bisa gitu. Ya berarti nih kalau kita balik lagi kayak misalkan kayak antara kit itu kan juga banyak ya brandnya ya. Yang paling worth it apa? Kalau gua sih ada keinginan kayak untuk kit itu yang kayak model KYX ya, yang yang kit KYX tuh. Oh, kit KYX. Maksudnya setidaknya lu dari materialnya juga ya walaupun memang harganya sih lebih tinggi daripada yang kit-kit Injora ya. Iya. Beda banget ya kan. Tapi kalau memang yang namanya ini kita bicara yang udah second rig ya, maksudnya memang udah bukan lu untuk di awal, tapi terserah sih kalau memang karena memang kalau di saat ngerakit atau lo mau bangun kit, kalau memang untuk rig awal, wah lu udah harus spend money agak banyak. Iya. Percobaannya banyak. Karena banyak yang terlewat itu, maksudnya kita udah nyusun budget set, tapi ada budget tuh yang terlewat
satu hal yang terlewat dan itu malah membengkakkan budget. Contohnya baut, kita nggak tahu ukurannya. Ya. Oke, ukuran M3. Panjang pendeknya itu kan kita nggak tahu. Dan itu yang banyak sering miss. Ya kan? Pasti di situ. Lu udah datang nunggu lama, ya lah kagak nyampe buat gua. Sering banget terjadi seperti itu sebenarnya. Dan gua juga dulu ngalamin. Itu kan banyak yang jadi justru malah jadi bengkak. Makanya kalau menurut gua sih ya, kalau memang untuk main di awal ya betul kata lu. Nyemplung aja dulu. Nyemplung, kita evaluasi RC kita yang udah RTR ini, baru lu bisa ngemilah-milah mana dulu sih yang perlu lu upgrade, tapi dalam kondisi upgrade itu lu masih bisa tetap main. Bisa main. Nggak ngenunggu barang dan lu nggak main gitu. Iya kan? Seperti itu ya. Ya kalau misalkan biasanya yang dicemplungin pasti dia ada tempat nanya nih biasanya. Iya. Baru dicemplungin nih ya. Pasti dia balik ke kita nanya mulu nih. Nah, itu dia. Kadang karena gini. Untuk pemula, maksudnya untuk yang ingin nyemplung ya, baru main. Dia hanya bisa sharing dari mana sih? Dari teman yang udah bermain. Ya kan? Terus atau dari channel-channel YouTube atau dari vlog-vlog orang lain untuk mencari informasi, ya kan? Tapi sebenarnya lu tuh pilihan lu nggak banyak. Lu pasti kiblat lu ke temen lu. Nah, tapi apakah temen lu itu bisa men-take down dari yang mahal sampai rendah untuk membuat lu pilihan? Tapi kan rata-rata teman udah lu beli ini aja, beli ini aja, beli ini. Nah, karena karena kita ini sekarang ya, yang namanya komunitas ya, rata-rata lu mau masuk komunitas lu punya RC dulu. Sebenarnya sumber informasi paling banyak di saat lu masuk komunitas. Lu bisa nongkrong bareng, lu lihat RC ini oke nih, RC ini oke nih. Lu tanya semua orang mana yang menjadi pilihan lu. Bener gak? Bener. Iya kan? Bener, kebanyakan seperti itu. Nah, rata-rata karena di saat orang gini, lu bikin RC berapa? Ya karena lu memang tandemnya ke gua doang dan gua bikin ini, ya udah otomatis gua akan menyarankan yang itu. Bener gak? Bener. Karena kalau memang dari YouTube atau ya lu cuma ngelihat dan lu nggak bisa mencoba. Lu nggak tahu fashion lu tuh di mana, lu enaknya di mana. Apalagi sekarang yang masalah batu atau adventure, itu tuh dua hal yang berbeda banget. Jauh banget. Nah, itu dengan spek yang berbeda juga. Iya kan? Nah, itu sih kadang gimana ya, makanya ya emang harus ada sebuah wadah tuh yang memang memberikan banyak informasi, edukasinya banyak. Iya. Positif ya, tapi ya. Iyalah. Bukan gibah. Nah, tapi nih, penting nggak sih untuk RC itu full metal? Enggak. Alasannya? Karena ada beberapa part yang memang mesti lentur. Ya. Contohnya? Misal, brace. Brace tuh kalau udah metal, leather frame itu kan sebenarnya udah metal kan, mana-mana. Tapi kan untuk main ya 1/1 aja buat mobil 4x4, mereka masih ngomongin kelenturan sasis. Oh, masih bicarakan itu? Masih bicara itu. Oh? Nggak rigid-rigid banget tuh jeep-jeepan itu. Nah, apalagi di RC. Kalau misalkan mobil terlalu rigid karena nggak ada part plastik, ya kita juga bakal ngerasain tuh. Iya sih. Ya, ambil ya, kita bicara yang paling simple. Kemudian menurut gua ya, kalau memang gear lu full metal, setidaknya koper lu plastik. Iya, ada yang kalah. Harus ada yang kalah dulu kan. Dan kebalikannya, tinggal lu cari aja mana part yang paling murah. Iya. Tapi itu balik lagi gaya main. Iya. Kalau misalkan dia pakai part yang memungkinkan rusak, tapi kalau gaya mainnya kalem sih nggak akan. Oh iya sih, memang benar. Memang ya, itu kayak spur gear, pinion. Itu kan kalau kadang-kadang ya udah metal semua, tapi kok masih bisa rontok gitu. Iya, iya. Itu balik lagi jari kan. Iya,
Intinya berarti kita beli jari dulu daripada beli RC. Iya. Akan sering terjadi. Iya sih, memang benar. Karena gue juga alamin ya, lo dengan semakin metal, semakin semua metal, dan itu kalau kita rinciin lagi, itu akan banyak lagi yang harus lo upgrade. Mas, banyak lagi yang harus lo adjust. Contohnya, foam ban. Iya. Itu udah paling, apa ya, masalah paling klasik. Iya kan? Lo makin berat, foam lo makin kempes. Dan itu pasti udah nggak akan enak di saat lo belok atau sambil turun. Ya seharusnya lo kena tapak, tapi udah kena wall ban. Karena udah melintir. Dan bukannya belok malah dorong, nyeret. Udah ngelipat bannya. Iya. Berarti kalau memang itu ya, memang harus ada bagian-bagian yang memang bisa kita kalahkan lah ya untuk part-part itu ya. Itu udah pasti. Yang pasti kan kalau misalkan kenapa pabrikan bikin slippery clutch. Nah itu kan kalau diperhatiin, ngerepotin nih gitu kan. Ya. Kok slip mulu. Ya sebenarnya kalau misalnya dibalik-balikin lagi, ya gunanya emang kalau misalnya lu ketahan, barang-barang lu nggak akan ada yang jebol masih gitu aman. Kan. Biarin deh melintir. Ya. Artinya memang kondisinya nggak di sana gitu. Atau mau kencengin dulu dikit. Kan PR juga tuh buka. Wah, banyak Pak. Yang dibukanya males. Ya kan? Tapi emang ada gunanya, itu aja sih. Iya sih, memang ya gua rasain juga memang ya diciptakan seperti itu ya pasti ada gunanya ya kan untuk ngelindungin part-part lu supaya lebih awet tujuannya kan di situ. Nah, kalau memang untuk diff dan open diff. Karena itu jadi pilihan juga loh untuk ngebangun loh. Karena banyak nih yang open diff atau diff ya. Ya, menarik sih sekarang. Sekarang ya, karena sekarang udah banyak udah banyak sih. Udah mulai kebuka nih dagangan-dagangan yang open diff gitu. Oh gitu. Menarik sih sebenarnya. Itu bakal ngejeblosin orang buat main yang lain lagi nih sebenarnya nanti. Oh, oke. Jadi lo beli dengan gardan yang diff dan open diff, lo bisa memainkan dengan track yang berbeda lagi atau dengan cara main yang berbeda lagi. Belum lagi nanti ada juga yang bikin ya kayak apa? Cutting brake. Main sebelah ban gitu. Iya. Ya bisa jadi ntar pada main kayak gitu juga gitu. Tapi kan kalau memang ya mungkin kalau untuk di adventure kepake kali ya. Kalau open diff itu kepake gak sih? Enggak juga kan? Open diff kepake. Kepake juga. Lebih enak kan belok? Ya belok gimana lu kalau emang udah nanjak dan lu tinggal ngunci lagi. Iya, berarti kan kalau itu yang memang lu ada bisa open dan lock. Open lock kan? Oke gitu. Tapi kalau misalkan buat video, iya kerenan. Untuk sinematik mah, ya kan? Ya, oke. Nah, kalau untuk ngebangun RC Adventure nih, part yang paling utama itu apa? Ini pendapat lo dan nanti gue juga punya pendapat. Gue balik lagi kaki dulu kan. Kaki kuat dulu nih. Terus gampang buat dioprek. Ganti-ganti partnya misalkan. Kaki itu apa aja? Kalau gue masih lebih ke gardan. Kalau link umum lah ya. Ya, link mah aja lah, link umum lah ya. Pilihan lah mau pakai yang mana. Mau beli dari yang udah aftermarket atau yang custom ya, sama aja lah. Emang tau fungsinya link ya itu gitu. Nah, terus part berikutnya pasti pilih body kan. Itu utama. Karena konsep kan awalnya. Oh. Gue bakal main seperti apa? Ya kalau misalkan fender depannya banyak bikin nyangkut, kan kasihan kalau mau adventure. Oke. Makanya paling umum kan ya balik-balik lagi yang kebuka depannya gitu. Yang kakinya bisa nempel duluan nih kalau misalnya ada batu gitu. Ban lebih keluar daripada bumper. Dia maju ke depan. Nah, terus apa lagi? Kalau saya sih umum. Ban penting nggak sih kalau untuk adventure? Ban. Nah, kalau ban balik lagi gaya mainnya kayak gimana? Ada beberapa acuan yang rata-rata orang ambil mau pakai gaya Amerika
oke. Di Amerika tuh yang agak-agak main batu sih sebenarnya. Tapi kalau di Campuran lah ya. Iya, pakai ban 120 tuh udah kayak Amerika loh gitu. Oh. Tapi kalau misalkan udah main pakai 110 Super Swamper gitu, itu udah gayanya, oh udah ke Asia nih. Oh, ini lu masih membicarakan ngebangun part adventure itu berdasarkan konsep ya, Iya, konsep. bukan fungsional dan unfungsionalnya. Mm-mm. Ya karena kalau menurut gua kalau untuk adventure itu ya mungkin ya gua nggak tahu ya, pandangan gua ya, ban itu nggak terlalu penting ya. Kita di luar bicara size ya. Iya. Karena di saat lo ada obstacle, mater, kan udah main recovery semuanya. No wins. Dan bagi gue yang paling utama itu ya lu winching dulu. Bener gak? Hah? Balik lagi ya, kalau misalkan gua itu nomor 2 nih. Oh, oke. Kenapa nomor 2? Kita main adventure nge-wins terus. Encok pinggang. Habis waktu juga gitu. Kecuali ya nggak selalu kan. Gitu Iya kan. sih. Kecuali emang ada beberapa tempat. Ya kalau misalkan ini ya milih jalan lah adventure. Iya. Kan milih jalan yang paling aman mana nih gitu kan. Iya, kita masih bisa pilih-pilih jalan ya. Masih ya cuman ya jangan nyiksa mobil juga gitu. Iya benar. Ya karena memang yang gua rasa ya gua memang lebih sering main di batu. Dan part gua itu awet. Iya. Karena tahanan lu masih bisa lu pikirin di mana nih. Karena gua masih bisa ngelihat apa yang ada di bawah, apa yang nyangkut di RC mesti gua. napak di mana gitu. Nah, tapi kalau adventure gua berapa kali lot gua main lot adventure? 2 kali. Ya gua adventure ya 2 kali. Yang sekali ya itu gua main malam. CVE gue jebol. Dan sebelumnya gue di adventure juga CVE gue jebol juga karena gue gak ngeliat. Itu lagi. Tapi kalau di saat gue main batu, wah itu memang apa ya? Pasti kelihatan semua. Visual tuh kelihatan semua gitu kan. Makanya memang lebih awet. Makanya gue sekarang juga udah berpikir, wah, memang main adventure itu ya jujur aja biayanya lebih besar sebenarnya. Lu harus spare part yang wah bener-bener dah. Iya. Kayak gitu dan ya memang lo RC crawler ke adventure ya nggak akan bisa. Dan adventure ke batu juga nggak akan bisa karena kita bicara lagi itu dari bobot. Kalau dari batu itu bobot penting banget ya kan, center of gravity-nya itu sangat penting banget. Dan kalau main di batu yang gua alamin ya yang nyawa utama itu adalah ban. Soalnya dinamo itu kedua karena memang menyesuaikan ya Mas ya. Menyesuaikan jari dan menyesuaikan karena kan memang ban itu lu sebagus apapun, bukan sebagus ya Mas ya. Kita butuh slow speed untuk mencari traksi. Iya. Itu baru bekerja itu ban. Pasti lebih ke arah situ. Ya maintenance ban juga penting kalau di crawler ya. Ban tuh bikin lengket. Kayak apa dikasih apa ya? Dikasih air gula apa ya? Masa? Iya. Pakai Coca-Cola apa gitu. Ya buset. Jadi komponnya tuh lengket terus. Sama kayak orang main ini deh. On road. Itu aspalnya tuh dikasih air gula. Oh gitu. Oh masih ada ke situnya ya. Padahal ban buat main on road itu ban-bannya kayak busa. Iya, ya kayak ban Tamiya yang busa gitu kan. Itu biar lengket. Iya sih karena dia lebih daripada ngebuang waktu dari sprint. Ya mendingan begitu kan. Ya oke lah. Siap lah. Thank you buat informasinya. Tidur kita? Hah? Tidur? Tidur dulu. Oke ya, ini hanya apa sih pendapat kita berdua. Ya berhayal. Hanya berhayal, bukan berhayal sih, tapi lebih memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi aja. Oke? Yang bagus diambil, yang salah dibuang. Oke. Saya Hendro Pacul dan teman saya abang-abangan. Sampai jumpa di video berikutnya.